Salam jumpa buat semua pemirsa Wacana Multimedia dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi di channel ini. Dan mudah-mudahan kabar Anda semuanya saat ini baik-baik selalu. Seperti kita ketahui, kemarin BRI Liga 1 sudah kembali bergulir. Dan tentunya kemeriahan acara pembukaan ya cukup kita lihat cukup menarik ya, dengan berbagai seremonial yang dilangsungkan pada malam harinya, dan pertandingan-pertandingan perdana yang digelar juga cukup menarik untuk disaksikan. Dan berikut ini kami akan melaporkan hasil pertandingan BRI Liga 1 Indonesia 2022-2023 hari Sabtu tanggal 23 Juli, di mana sebelum pembukaan pada malam harinya sudah digelar pertandingan perdana, yaitu antara PSIS Semarang melawan Rans Nusantara FC ya, pendatang baru nih, timsnya Raffi Ahmad pada pukul 15 waktu Indonesia Barat kemarin. Dan ternyata Rans Nusantara FC juga ya menampilkan performance yang cukup bagus, bisa mengimbangi PSIS Semarang dengan skor 1-1, di mana gol PSIS Semarang dicetak oleh Taisei Marukawa melalui tendangan penalti pada menit ke-75 ya. Kemudian dibalas oleh Rans Nusantara FC melalui Makan Konate pada menit ke-86. Itu pertandingan pertama. Kemudian berikutnya berhadapan PSS Sleman dengan PSM Makassar pada pukul 18:15 waktu Indonesia Barat. Kemarin PSS Sleman harus mengakui keunggulan PSM Makassar ya dengan skor 1-2. Dan gol-gol dari PSM Makassar dicetak oleh Wiljan Fluim pada menit ke-17 serta menit ke-28 masih dari Wiljan Fluim ya, 2 gol nih diborong oleh Wiljan Fluim untuk PSM Makassar. Kemudian gol balasan dari PSS Sleman dicetak oleh Lisyun pada menit ke-88. Skor akhirnya yaitu 1-2. Di waktu yang sama ya, pada pukul 18:15 berlangsung pertandingan antara Madura United dengan Barito Putra, dan menghasilkan skor yang cukup spektakuler juga ya, dan mungkin bisa menjadi rekor nanti dengan skor yang cukup mencolok yaitu 8-0. Dan gol-gol dari Madura United ini diciptakan oleh Ricky Aliansa pada menit ke-21, disusul dengan gol dari Lulinha pada menit ke-22, serta Beto juga menciptakan gol pada menit ke-32. Kemudian Malik Rizaldi menciptakan gol pada menit ke-45, serta Lutfi Kamal pada menit ke-48. Kembali Lulinha menciptakan gol berturut-turut pada menit ke-51 dan menit ke-88, serta ditutup oleh golnya Pedro Henrique pada menit ke-90 plus 2, sehingga menggenapkan Madura United unggul 8-0 atas Barito Putra. Ya mungkin Barito Putra perlu meningkatkan kualitas tim mereka sehingga bisa bersaing untuk mengarungi perjalanan Liga 1 ini yang masih sangat panjang tentunya ya, dan masih banyak waktu untuk bisa berbenah. Juga Madura United untuk pertandingan-pertandingan berikutnya tidak boleh lengah ya, harus bisa mempertahankan nih prestasi menciptakan golnya yang cukup besar tersebut ya. Mungkin tim-tim lain beda juga ya dalam cara bermain dan kekuatannya, sehingga Madura United juga mesti tetap waspada dan tetap meningkatkan kualitas timnya.
Masih di hari yang sama ya, hari kemarin pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, yang juga disertai dengan seremonial pembukaan BRI Liga 1 tahun 2022-2023, di mana dihadiri oleh Ketua Umum PSSI serta para jajaran petinggi BRI sebagai sponsor Liga 1 musim sekarang. Dan kemeriahan acara pembukaan ini di Stadion Iwayan Dipta Bali ya semalam menghadirkan juga artis-artis yang cukup terkenal ya, yaitu misalnya Jamrud ya, grup rock asal Kota Kembang Bandung, Jamrud, serta juga Pia Palen dan yang lain-lainnya memeriahkan acara pembukaan semalam, dan langsung dilanjutkan dengan pertandingan antara Bali United melawan Persija Jakarta yang merupakan pertandingan big match juga ya, karena kedua-duanya mempunyai kekuatan tim yang mungkin di Indonesia sekarang ini cukup mumpuni dengan bintang-bintang yang sangat berkelas. Bali United sebagai juara bertahan serta Persija Jakarta yang pada musim ini menghadirkan banyak bintang-bintang yang sudah cukup terkenal ya dari luar negeri, bintang-bintang asing yang cukup sudah punya nama dan malang melintang di persepak bolaan dunia, tentunya menghiasi Persija untuk musim ini. Namun ya, mungkin karena berbagai faktor juga masih belum klop dan lain sebagainya, atau perlu adaptasi dari para pemain Persija, nampaknya mereka masih kesulitan untuk mengalahkan Bali United ya. Terbukti Bali United bisa unggul 1-0 melalui gol William Pacheco menit ke-11. Dan ini merupakan partai puncak ya dalam pembukaan hari kemarin sebagai hari pertama digelarnya kembali kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2022-2023. Baik teman-teman semuanya, kita lihat untuk hari Minggu ya, jadwal BRI Liga 1 Indonesia untuk hari Minggu tanggal 24 Juli tahun 2022 ya, pukul 15.30 akan berlangsung pertandingan antara Borneo FC melawan Arema FC di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur ya. Buat para supporter dari kedua tim nih, Borneo FC dan Aremania, siap-siap untuk menyaksikan pertandingan yang pastinya cukup seru ya pada pukul 15.30 nanti. Dan Borneo FC bertindak sebagai tuan rumah. Pertandingan di hari ini, di hari Minggu 24 Juli 2022, berikutnya yaitu, nah ini big match juga ya untuk hari ini, hari Minggu, tanggal 24 Juli berlangsung Bayangkara FC akan melawan Persib Bandung. Buat para bobotoh, juga buat fansnya Bayangkara FC, siap-siap untuk menonton pertandingan ini yang akan berlangsung pukul 20.45 ya malam hari, hampir jam 9 malam. Siap-siap juga perbekalan untuk nontonnya nih buat para bobotoh dan fansnya Bayangkara FC. Pertandingan ini berlangsung di Stadion Wibawa Mukti Cikarang, Kabupaten Bekasi, di mana Bayangkara FC bertindak sebagai tuan rumah untuk pertandingan perdana mereka ya untuk mengarungi musim 2022-2023 ini. Oke, setelah pertandingan kemarin kita bisa lihat hasil klasemen sementara, tentunya ya masih sangat awal. Klasemen sementara Liga 1 Indonesia 2022-2023. Seperti kita lihat ya, berdasarkan hasil pertandingan kemarin ya, peringkat pertama Madura United, kedua PSM Makassar, ketiga Bali United, keempat PSIS Semarang, kelima Rans Nusantara FC. Dan ini nilainya juga masih belum merata ya, karena
baru beberapa tim aja yang bermain. Kita lihat di peringkat yang paling bontot atau di ujungnya PSS Sleman yang menelan kekalahan ya, serta Persija Jakarta juga Barito Putra yang kemarin itu menelan kekalahan sehingga peringkatnya di bawah. Untuk tim-tim lain masih nilainya kosong, klasemennya masih sangat awal sekali. Demikian ya, kita bisa lihat klasemen di hari pertama. Dan nanti kita lihat terus perkembangan klasemen ini, persaingan antara klub-klub Liga 1 Indonesia untuk menggapai juara. Dan buat Anda juga para penggemar sepak bola tanah air, selamat menyaksikan gelaran-gelaran yang cukup menarik dan Anda juga bisa menyaksikan pertandingan-pertandingan ini di TV Indosiar ya, serta di aplikasi video yang tentunya menyiarkan acara ini. Baiklah, terima kasih buat rekan-rekan yang selalu setia mengikuti Wacana Multimedia dimanapun Anda berada.